Oke geng, balik lagi sama aku Sinta Nura. Nah, kali ini aku mau cerita horor lagi ke kalian. Nah, kali ini cerita horornya aku akan cerita tentang kosan-kosan horor yang ada di Kota Bandung. Nah, jadi di sini aku mau cerita dua cerita horor sekaligus dan dua kosan yang berbeda, tetapi dengan sumber yang sama dari satu orang saja. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke cerita yang pertama. Nah, geng, jadi cerita ini kita sebut aja sumbernya yaitu bernama Zikri. Zikri ini sebenarnya sudah beberapa kali berpindah kosan di Kota Bandung. Mungkin 5 atau 6 kali dia berpindah kosan, dan semuanya itu dia mengalami pengalaman-pengalaman horor atau cerita-cerita horor. Nah, di sini aku cuman mau cerita ke kalian 2 cerita saja karena mungkin durasinya akan terlalu kepanjangan. Nah, jadi cerita yang pertama ini kosan yang ada di Jalan Durman di Kota Bandung. Nah, jadi Zikri ini ngekos di tempat kosan yang dimana kosannya tersebut itu digabungkan dengan rumah dari pemilik kosannya dan bergabung dengan semua keluarga pemilik kosan tersebut. Jadi tidak tidak langsung keluar gitu. Jadi dalam satu rumah kosannya tersebut. Nah, jadi kosannya ini letaknya ada di lantai 2 yang dihuni oleh 5 orang. Dan kebetulan hari tersebut ada di hari Minggu, dan dia tinggal sendiri di rumah. Pagi-pagi keluarga dari bapak kosan tersebut pergi ke Garut untuk ke kampung halamannya karena mereka ada acara yang sangat mendadak sampai pembantunya pun harus ikut ke Garut. Dan penghuni-penghuni lain ada yang sedang bekerja ataupun ada juga yang sedang mudik. Kira-kira jam 9 pagi Zikri pun turun untuk niatnya menonton TV dan menonton acara kartun. Sampai Zikri pun ketiduran di sofa. Saat tidur Zikri mengalami ketindihan. Terus dia bangun dengan posisi sedang duduk. Saat dia melihat jam menunjukkan pukul 10 pagi. Dan saat itu mata dia langsung tertuju ke arah meja makan, dan jaraknya kira-kira 25 meter dari tempat duduknya. Dan dia kaget ketika Zikri pun melihat ada seorang wanita yang diam di meja makan dengan menggunakan baju atau gaun yang berwarna hijau yang posisinya memunggungi Zikri. Zikri melihat kalau sosok tersebut adalah seorang wanita karena rambutnya yang sangat panjang. Dan seketika Zikri pun merasa sangat kaget karena dia tahu bahwa yang ada di rumah tersebut hanya dia seorang. Agak lama dia berdiri di sebelah meja makan sambil membelakanginya. Wanita tersebut akhirnya berjalan ke arah tangga ke lantai atas. Karena Zikri penasaran, dia pun menggeser duduknya agar bisa melihat wajah dari sosok tersebut. Sampai akhirnya Zikri sangat jelas melihat sosok wanita tersebut. Dan di saat sosok tersebut naik, Zikri pun sangat jelas melihat wajah dari perempuan tersebut. Dan apa yang Zikri lihat? Zikri melihat sosok wanita dengan muka yang sangat hancur dan penuh dengan darah. Seketika tanpa berpikir panjang, Zikri pun langsung keluar dari rumah tersebut. Tanpa mengunci pintu rumah tersebut, dia langsung kocar-kacir keluar rumah tersebut untuk mencari keramaian. Dia tidak berani pulang ke rumahnya sampai penghuni rumah kembali pulang ke rumah kos tersebut. Sebelum maghrib, Zikri pun kembali lagi ke kosan tersebut, dan ternyata bapak kosan tersebut sudah berada di rumah dan terlihat sangat marah kepada Zikri karena mengetahui bahwa kosan tersebut atau rumah tersebut tidak dikunci oleh Zikri.
Dan akhirnya Zikri pun mau tidak mau menceritakan hal yang sudah dia alami sejak tadi atau sejak pagi tadi ke Bapak kos. Dan sangat anehnya, Bapak kos saat mendengar cerita dari Zikri, Bapak kos tidak merasa kaget. Bahkan menanyakan apakah wanita tersebut menggunakan baju hijau, dan Zikri pun mengiyakan. Dan di saat Bapak kos juga bertanya lagi apakah mukanya hancur, dan Zikri pun mengatakan iya. Dan Bapak kos pun menceritakan kembali bahwa sosok wanita tersebut sudah tidak aneh lagi atau sering Bapak kos lihat atau keluarganya lihat di rumah tersebut. Dan memang aktivitasnya itu sering seperti itu, dari meja makan lalu naik ke atas. Jadi menurut Bapak kos, wanita tersebut memang sudah menjadi penunggu dari kosan tersebut. Oke geng, cerita pertama udah, dan sekarang aku mau cerita yang kedua. Dan cerita ini dia alami di saat dia ngekos di salah satu kontrakan atau tempat kos yang ada di Cihamplas, Bandung. Nah jadi Zikri ini ngekos di salah satu kosan yang ada di Cihamplas karena dia memiliki PS. Jadi dia tuh mengundang teman-temannya untuk datang ke kosannya sambil bareng-bareng memainkan PS-nya tersebut gitu. Main bareng bersama teman-temannya gitu di kosannya agar tidak terlalu sepi juga. Nah akhirnya teman-teman Zikri pun datang ke kosannya dan segera memainkan games tersebut. Akhirnya setelah memainkan games tersebut, mereka pun kelelahan, dan akhirnya teman-teman Zikri pun menginap di sebagian ada di kamarnya dan sebagian juga ada di depan kamar Zikri. Nah jadi kamar dari temannya Zikri ini berada di dekat tempat cuci baju. Nah kamar ini dijuluki dengan kamar kandang burung oleh penghuni-penghuni lain, karena letak kamarnya ini di luar dari rumah tersebut yang kelihatannya seperti kandang burung. Tidur di kamar itu rasanya seperti bukan di dalam kamar, karena tidurnya hanya dialasi oleh karpet yang tebal dengan bantal dan selimut yang cukup tebal juga. Tinggal di daerah tersebut penuh dengan suara-suara binatang. Selain suara jangkrik juga ada suara-suara hewan yang lainnya. Tapi memang terkadang karena kosan tersebut dekat dengan kebun binatang juga, dan tidak menutup kemungkinan ada suara gajah, ada suara yang lainnya gitu, hewan-hewan yang lainnya, tapi terdengarnya itu tidak terlalu jelas, masih terdengar samar-samar. Nah, posisi Zikri tidur ini diapit oleh kakak dan adik, dan temannya Zikri tidur di luar. Jadi temannya Zikri ini tidur di arahnya ke pintu, pokoknya paling ujung yang sangat dekat dengan pintu gitu. Dan sebelum jam 11 malam, Zikri pun dan teman-temannya itu terlelap ketiduran. Dan saat Zikri tertidur, tiba-tiba ada yang teriak di telinga Zikri sangat kencang. Lalu tiba-tiba ada yang teriak, "Woi, awas, ada yang mau datang." Dan Zikri pun langsung terbangun, langsung posisinya langsung terduduk gitu. Zikri sangka kalau yang teriak itu adalah teman-temannya. Tapi pas ditengok ke kanan ke kiri, ternyata teman-temannya sudah tidak ada di kamar tersebut, dan menyisakan hanya ada satu temannya saja yang sedang terlelap tertidur. Belum terlalu sadar, dia pun merasakan ada datangnya hawa negatif yang sangat kuat. Dan selama Zikri mengalami kejadian-kejadian aneh, Zikri baru merasakan ada hawa negatif yang sekuat ini, dan Zikri pun baru merasakannya. Di dalam hati Zikri pun berbicara sendiri, kayaknya ini bakal ada jin yang mau datang nih. Bersamaan dengan datangnya hawa tersebut, keadaan pun semakin menjadi dan sangat sepi dan sangat mencekam. Seketika
di luar sudah tidak terdengar suara-suara apapun, maupun suara motor, suara binatang tadi, ataupun suara orang-orang yang melintas di jalan raya atau di gang tersebut. Seketika Zikri pun langsung nyalinya sangat-sangat menciut, atau dia pun ngerasa bahwa hal ini baru dirasakan oleh dia gitu. Lalu Zikri pun membangunkan temannya yang sedang terlelap tidur tersebut, yang satu orang tadi, agar temannya tidak merasa terganggu oleh Zikri tersebut. Dia pun langsung bertanya atau mengajak bicara gitu. Kita sebut aja namanya teman Zikri yang sedang tidur tersebut bernama Ucup. Zikri pun langsung bertanya, "Cup, teman-teman yang lain mana ya?" Zikri pun menjawab dengan mata yang masih tertutup. Tadi itu si itu mau sholat tahajud dulu sama belajar. Dan Zikri pun bertanya lagi, "Terus si Cecep naik ke kamar nggak?" Dan Ucup pun menjawab, "Enggak. Tadi dia mau belajar bareng gitu di bawah." Dalam hati Zikri langsung berbicara dan juga cemas. Mau ada bahaya apa ya? Kok gini banget sih? Gak lama Zikri melihat muka Ucup yang sangat cemas. Nah, kayaknya Ucup nggak bisa tidur lagi guys. Terus Zikri pun colek si Ucup tuh, "Kenapa nggak bisa tidur?" Lalu si Ucup pun bangun dan langsung duduk. Terus Ucup pun ngomong, "Kok aneh ya? Kok gue gak bisa tidur lagi sih? Lo sih bangunin gue." Terus Zikri pun nyaut, "Ini juga gue lagi cemas, takut juga Cup. Kayaknya ada yang mau datang." Ucup pun menjawab, "Siapa yang mau datang?" Dan Zikri pun menjawab, "Kayaknya jin yang mau datang Cup." "Hah? Yang bener lu? Coba dengerin, ada suara yang datang gak?" Suara Ucup dan Zikri pun langsung mendengarkan suara yang datang tersebut, yang asalnya suara tersebut sangat pelan dan jauh, seketika langsung mendekat. Sesampainya suara itu berhenti di depan kamar dan tiba-tiba ada suara seperti itu, kayak zombie gitu. Kayak gitu, dan suara tersebut mengisi seluruh ruangan. Lalu Zikri pun, "Cup, itu kepala, itu ada kepala buntung di luar." Jendela kamar yang tertutup gordeng tapi masih terlihat karena gordengnya yang berbahan tipis. Dan dia pun melihat benar-benar jelas kalau di luar itu ada kepala yang sedang melayang. Dan seketika Zikri dan Ucup pun langsung badannya gemetaran, keringat dingin, dan mungkin dia nggak bisa lemes dan udah nggak bisa untuk lari lagi. Situ hawa jahat pun dirasakan oleh Zikri dan Ucup. Dan mereka berdua pun udah gak bisa kontrol badan lagi, karena badannya itu udah gak bisa dikondisiin lagi. Semua badan bergetar sangat hebat. Dan Ucup pun kaget, "Astagfirullah." Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulut Ucup. Dia pun tanpa berkata-kata lagi langsung dia menutupi badannya, seluruh badannya oleh selimut. Dan Zikri pun bertanya kepada Ucup, "Mau nggak Cup kita buka hordengnya biar kita tahu bentuk aslinya kayak gimana?" Wow, nyalinya. Ucup pun berkata dia mau membuka gordengnya, tapi dia takut ada rasa trauma dalam dirinya dan itu akan berdampak buruk bagi dia. Dan Ucup pun masih berada dalam selimut dan masih merasakan ketakutan. Dan saat Zikri pun membuka selimut, memberanikan diri untuk membuka selimut, dan saat melihat ke jendela tersebut, ternyata sosok tersebut itu sudah hilang, sudah
tidak ada di depan kamarnya. Dan ada juga kejadian lucu karena saking ketakutannya Ucup kentut-kentut yang bener-bener kentutnya itu nggak kekontrol karena sangat-sangat ketakutan. Dan di situ keadaannya campur aduk, ada takut, ada juga lucu gitu. Jadi mungkin itu yang dirasakan oleh mereka berdua, dan cerita itu nggak mungkin mereka berdua lupain, karena itu adalah salah satu momen epic, salah satu momen horor dia sekaligus momen lucu mereka berdua. Dan geng, mungkin itu aja ceritanya, cerita yang pertama dan cerita yang kedua. Mungkin segitu aja. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen kalau kalian punya cerita-cerita horor atau pengalaman horor yang dialami oleh kerabat kalian, pacar kalian, kalian sendiri, atau siapapun itu. Kalian bisa langsung cerita di kolom komentar, atau kalian bisa cerita langsung di DM Instagramku, langsung DM di Instagramku aja di @sintanura30. Ya mungkin itu aja. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Bye bye.